Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 di sini akan melanjutkan pembahasan materi minggu lalu yaitu mengenai politik dan cinta tanah air dalam perspektif Islam. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Lady Daifi Ilahi, yang kedua adalah Rona Zarotun Alia, yang ketiga adalah Sinta Mardiatul. Next. Kompetensi dasar yang akan kita peroleh setelah mengikuti perkuliahan pagi hari ini, yaitu yang pertama memahami teori politik dan cinta tanah air dalam Islam, yang kedua mampu menerapkannya dalam penyelesaian masalah sehari-hari, dan yang terakhir yaitu mengambil keputusan secara tepat serta bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa Indonesia. Lanjut. Berikut adalah peta konsep bab 10 yang akan kita presentasikan pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu mengenai politik dalam perspektif Islam. Yang kedua yaitu mengenai tentang variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan negara. Selanjutnya mengenai Selanjutnya yaitu mengenai institusi khalifah dalam tradisi politik Islam, dan yang terakhir mengenai cinta tanah air menurut Islam. Next. Baik, langsung saja kita menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai politik dalam perspektif Islam. Politik berasal dari bahasa Yunani, polis yang berarti kota. Secara sederhana, politik merupakan istilah yang merujuk pada kegiatan mengatur pemerintahan suatu negara. Politik sebagai kata benda mencakup 3 pemahaman, yaitu yang pertama, pengetahuan mengenai kenegaraan, yang kedua segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan, dan kebijakan atau cara bertindak dalam menangani suatu masalah. Politik adalah segala aktivitas atau sikap yang bermaksud mengatur kehidupan bermasyarakat. Di dalamnya terkandung unsur kekuasaan untuk membuat hukum dan menegakkannya dalam kehidupan bermasyarakat yang bersangkutan. Berdasarkan pengertian ini, maka dalam berpolitik terkandung tugas yang pertama pemeliharaan, selanjutnya perbaikan, selanjutnya pelurusan, pemberian petunjuk, dan mendidik atau membuat orang menjadi beradab. Ada suatu hadis yang menyatakan mengenai politik dalam perspektif Islam ini sendiri, yang berarti telah bercerita kepadaku Muhammad bin Bashir, telah bercerita kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah bercerita kepada kami Syu'bah dan dari Furat Al-Ghazas berkata, aku mendengar Abu Hazim berkata, aku hidup mendampingi Abu Hurairah radhiyallahu anhu selama 5 tahun dan aku mendengar dia bercerita dari Nabi Muhammad SAW yang bersabda, Bani Israel, kehidupan mereka selalu didampingi oleh para nabi. Bila satu nabi meninggal dunia, akan dibangkitkan nabi setelahnya. Dan sungguh tidak ada nabi sepeninggal aku. Dalam konteks ini, dalam hadis tersebut terdapat salah satu kata yang berarti para nabi mendampingi mereka. Mendampingi mereka ini maksudnya membimbing dalam hal pemerintahan yang mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Para penerus nabi disebut khulafa atau para khalifah. Artinya para pengganti nabi.
semisal Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, serta para sahabat berikutnya. Prinsip yang menonjol dalam hadis ini adalah pertanggungjawaban pemegang kekuasaan atau khalifah yang bersifat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memenuhi kewajibannya sebagai pengatur yang berikhtiar memenuhi hak orang yang dipimpin. Dalam Islam sendiri, politik harus netral dari keinginan nafsu dan merupakan wujud fungsi sebagai khalifah Allah. Karena itu, jiwa politik dalam Islam adalah keikhlasan dan keterbukaan. Sebab dengan cara ini, fungsi kontrol terhadap aktivitas pemerintahan akan berfungsi secara maksimal. Secara historis, sikap politik yang ideal tersebut bisa diperoleh. Contohnya, pada masa awal kepemimpinan dalam Islam yang dipegang oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian, para khulafaur rasyidin, yaitu 4 khalifah pengganti Nabi. Masa-masa ini merupakan masa yang banyak dijadikan rujukan orang dalam mengonsep perpolitikan Islam. Politik Islam dikenal juga dengan istilah siyasah syariah. Definisi siyasah syariah menurut Abdul Wahab Khalaf adalah pengaturan urusan pemerintahan kaum muslimin secara menyeluruh dengan cara mewujudkan kemaslahatan, mencegah terjadinya kerusakan melalui aturan-aturan yang ditetapkan Islam dan prinsip-prinsip umum syariat, kendati hal itu tidak ada dalam ketetapan nas, Al-Quran dan hadis, dan hanya merujuk pada pendapat para imam. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan negara. Next, lady. Baik, pada pembahasan kali ini akan dijelaskan oleh Saudara Sinta Mardiatul. Kepada Sinta, disilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baiklah, kita akan beralih pada bab variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan negara. Nah, di sini manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan negara untuk melakukan kerjasama sosial dengan menjadikan agama sebagai pedoman. Menurut Al-Mawardi, kepemimpinan politik Islam didirikan untuk melanjutkan tugas-tugas kenabian dalam memelihara agama dan mengelola kebutuhan duniawi masyarakat. Nah, di sini ada beragam bentuk pemerintahan yang ditawarkan oleh para pemikir Islam klasik dan pertengahan. Kita akan membahas tentang tipologi relasi agama dan negara, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Next. Pada tipologi relasi agama dan negara, ada 3 pemikiran politik Islam modern, yakni teodemokrasi, sekuler, dan moderat. Teodemokrasi menganggap bahwa tipologi teodemokrasi menganggap bahwa agama sekaligus negara, keduanya merupakan entitas yang menyatu. Nah, kelompok ini disebut juga dengan Islam politik atau Islam Asiasi, karena menganggap politik sebagai bagian integral dari Islam. Mereka memandang Islam sebagai suatu agama yang serba lengkap, termasuk ketatanegaraan atau politik. Tipologi ini juga bisa disebut sebagai fundamental, yaitu kelompok yang menginginkan syariat Islam menjadi dasar negara dan semua peraturan serta keputusan yang ada di dalamnya. Contohnya yang ada di Indonesia adalah pandangan dalam Gerakan Negara Islam Indonesia atau lebih dikenal sebagai NII. Kelompok ini mempunyai tauhid mulkiyah
di samping rububiyah dan ilahiyah. Jadi dalam pandangan mereka, jika mereka mengakui keberadaan lembaga lain di luar lembaga pemerintahan syariat Islam, syariat Allah, maka mereka musyrik terhadap mulkiyah Allah. Ideologi semacam ini mirip dengan pandangan Maududi bahwa sistem politik didasarkan pada 3 prinsip pokok, yakni tauhid, risalah, dan khilafah. Konsep tauhid menegaskan bahwa Allah lah satu-satunya Rabb yang berdaulat terhadap alam ini. Kemudian konsep risalah menegaskan bahwa Al-Quran itu bersifat global, penjelasannya ada pada aktivitas risalah Nabi. Dan konsep ketiga yakni khilafah, yaitu keberadaan manusia sebagai Tuhan. Jadi manusia hanya memiliki kekuasaan sebatas yang didelegasikan oleh Allah. Kekuasaan mutlak hanya milik Allah. Dengan kekuasaan ini, negara yang diangankan Maududi adalah kerajaan Tuhan atau mulkiyah Tuhan. Tokoh-tokoh yang termasuk dalam tipologi ini antara lain Rashid Ridho, Syed Qutb, Abul A'la Al-Maududi, Hasan Al-Banna, Muhammad Abduh, dan Muhammad Nasir. Kemudian berlanjut pada tipologi yang kedua, yakni tipologi sekuler. Mohon maaf. Jadi tipologi ini berpendapat bahwa agama bukanlah negara. Negara adalah urusan dunia yang pertimbangannya menggunakan akal dan kemaslahatan yang bersifat duniawi saja. Agama adalah urusan pribadi dan keluarga. Agama tidak harus dianggap negara, dan begitu pula sebaliknya. Tipologi ini menyatakan tidak ada dalil eksplisit dalam Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan kewajiban mendirikan sebuah negara. Menurut kelompok ini, persoalan politik merupakan persoalan historis, bukan termasuk persoalan teologis yang harus diyakini dan diikuti oleh setiap individu Muslim. Jadi praktek politik menurut anggapan mereka adalah bukan suatu kewajiban agama, melainkan praktek kehidupan manusia yang bisa salah dan bisa benar. Tindakan politik yang salah dan diatasnamakan agama justru akan membuat hakikat agama itu menjadi dangkal dan hina. Islam bersifat universal dan praktek politik bersifat partikular. Nah, biasanya negara-negara sekuler ini seperti Perancis, Amerika, Australia, dan lain-lain. Dan tokoh-tokoh kelompok sekuler, pemikir yang masuk dalam kategori ini adalah Ali Abdul Razik, Ahmad Lutfi Sayyid, Muhammad Ahmad Khalafullah, Muhammad Said Al-Ashmari, Faudah, Abdurrahman Wahid, dan Presiden Soekarno. Kemudian beralih pada tipologi yang ketiga, yakni tipologi moderat. Dalam tipologi ini, mereka berparadigma substantivistik, yaitu aliran ini berpendirian bahwa Islam tidak mengatur sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Menurut kelompok ini, tidak ada satu nas pun dalam Al-Quran yang memerintahkan didirikannya sebuah negara Islam. Mereka menolak klaim ekstrim bahwa agama telah mengatur semua urusan termasuk politik, dan menolak klaim ekstrim bahwa Islam tidak ada kaitannya dengan negara atau politik. Jadi relasi agama dan negara adalah relasi etik dan moral. Negara menjadi instrumen politik untuk menegakkan nilai dan akhlak Islam yang bersifat universal. Seperti itu. Bagi kelompok ini, konsep negara dan pemerintahan merupakan bagian dari ijtihad kaum muslimin, karena tata negara dan sistem pemerintahannya tidak tertera secara jelas dalam Al-Quran. Jadi untuk pelaksanaannya, umat Islam bebas
untuk memilih sistem manapun yang terbaik dan tidak menentang prinsip-prinsip dalam agama Islam. Menurut moderat, prinsip-prinsip politik Islam mencakup pluralisme, toleransi, pengakuan terhadap persamaan semua penduduk, dan keadilan. Nah, tokoh-tokohnya di antara lain Ahmad Amin, Muhammad Hussein Haikal, Muhammad Imaroh, Fazlur Rahman, Robert N. Bella, Amin Rais, dan Jalaluddin Rahmat. Kemudian tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait dengan pemerintahan Indonesia, NKRI dari sudut pandang agama adalah sah karena Presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat sebagaimana prosedur pengangkatan Ali radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Di samping itu, bisa next. Baik, dalam NKRI terdapat pilar, yakni terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Pancasila ini sebagai ideologi negara Indonesia merupakan bentuk penafsiran dan pengejawatanan nilai-nilai luhur ajaran Islam dalam berketuhanan dan berkemanusiaan. Pancasila yang menjadi ideologi NKRI adalah falsafah pemersatu dari keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan kondisi geografis. Pancasila juga mengandung nilai-nilai tauhid, kemanusiaan, keadaban, persatuan kerakyatan, dan keadilan. Kedudukan Pancasila ini identik dengan Piagam Madinah, yakni sebagai wadah pemersatu kebinekaan bangsa. Nah, 4 pilar tersebut selaras dengan prinsip-prinsip dasar politik Indonesia. Prinsip dasar politik Islam. Nah, dalam prinsip dasar ini yaitu meliputi yang pertama prinsip amanah, prinsip keadilan, prinsip dan prinsip musyawarah. Yang pertama yakni prinsip amanah. Amanah adalah segala yang dipercayakan orang berupa perkataan, perbuatan, harta, dan pengetahuan, atau segala nikmat yang ada pada manusia yang berguna bagi dirinya dan orang lain. Nah, dalam prinsip ini menghendaki agar pemerintah melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya, meliputi tanggung jawab, melaksanakan tugasnya sebagai manusia terhadap Allah, terhadap sesamanya, dan terhadap dirinya sendiri. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian dalam prinsip keadilan berkaitan dengan keadilan sosial bagi seluruh manusia tanpa memandang golongan dan jabatan. Adapun prinsip yang selanjutnya yakni ketaatan, maksudnya adalah dalam menjalankan sebuah politik hendaknya mengikuti hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Yang terakhir yakni prinsip musyawarah. Prinsip ini diperlukan agar para penyelenggara negara dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertukar pikiran dengan siapa saja yang dianggap tepat guna mencapai yang terbaik untuk semuanya. Bisa next. Baik, beralih pada institusi khilafah dalam tradisi politik Islam. Nah, kata khilafah secara etimologis berasal dari kata khalafa yakhlifu khalfan wa khilafatan. Khilafah dalam bahasa Arab berarti pergantian. Kata ini mengingatkan orang pada kata khalifah, yakni pengganti, pengatur, wakil.
Khilafah merujuk pada sistem pemerintahan Islam pertama yang didirikan pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemimpin dalam sistem ini disebut khalifah. Berdasarkan fakta historis, tampak bahwa tidak ada aturan baku dalam pemilihan pemimpin dalam Islam, kecuali aturan untuk bermusyawarah dan mufakat. Namun, prosedurnya selalu berubah sesuai dengan tuntunan zaman yang mengiringinya. Nah, ini bisa dilihat dari next, silakan. Dari tata cara pemilihan khalifah pada masa Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Jadi Abu Bakar dipilih berdasarkan sistem baiat atau sistem demokrasi berdasarkan al-amru syura bainahum. Begitu pula dengan Umar bin Khattab. Dan Utsman secara sistem formatur, kemudian Ali dengan musyawarah dipilih dengan musyawarah para sahabat. Kemudian pada Bani Umayyah, ini pemerintahannya berupa kerajaan otoriter. Dan pada Bani Abbasiyah, khalifah itu diganti dengan khalifatullah atau wakil Tuhan di muka bumi. Namun pada Abbasiyah di tingkat daerah, terdapat istilah baru yakni amir. Jadi disebut sebagai amir. Jadi kembali lagi pada fakta historisnya tadi, yakni tidak ada aturan baku dalam pemilihan pemimpin dalam Islam, kecuali aturan untuk musyawarah dan mufakat. Namun, prosedurnya ini selalu berubah sesuai tuntunan zaman yang mengiringinya. Mungkin dari bab ini cukup, bisa dilanjutkan pada bab selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Sinta Mardiatul. Pembahasan selanjutnya akan dipresentasikan oleh Lady Davy. Kepada Lady dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang cinta tanah air menurut. Jadi, apakah cinta tanah air itu? Jadi, cinta tanah air ini merupakan tabiat alami manusia atau fitrah, itu murni dari perasaan manusia itu sendiri. Karena tanah air itu adalah tempat di mana manusia dilahirkan, dibesarkan, dididik, dan disayang. Jadi manusia itu memiliki perasaan rindu terhadap tanah airnya yang diwujudkan dengan rasa cinta tanah air. Nah, bagaimana cara mewujudkan rasa cinta tanah air? Ya, tentu saja kita hendaknya melestarikan apa yang ada pada tanah air kita sendiri. Selanjutnya, kecintaan tanah air ini dapat menimbulkan sikap patriot dan nasionalisme. Nah, sikap patriot itu sendiri adalah sikap gagah berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Nah, bagaimana mewujudkan sikap patriotisme? Nah, untuk menunjukkan sikap patriotisme manusia terhadap tanah airnya itu dapat dilakukan dengan cara menegakkan hukum dan kebenaran, memajukan pendidikan, memberantas kebodohan dan kemiskinan, menghindari perilaku yang mengarah pada korupsi, meningkatkan kemampuan diri secara optimal, memelihara persaudaraan dan persatuan. Yang selanjutnya, cinta tanah air itu juga dapat menimbulkan rasa nasionalisme, nah, yaitu rasa yang menimbulkan kesadaran dan semangat cinta tanah air, bangga memiliki tanah air itu sendiri, dan menunjukkan rasa solidaritas terhadap musibah
dan kekurang beruntungan saudara setanah air serta menjunjung persatuan dan kesatuan. Poin selanjutnya yakni bukti dalam Islam. Nah, dalam Islam itu sudah lama mengajarkan tentang cinta tanah air yang ditujukan oleh kisah Rasulullah SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, bukti bahwa Rasulullah SAW itu mencintai tanah airnya, yakni di Makkah Al-Mukarramah. Dalam suatu hadis, beliau bersabda bahwasannya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh engkau adalah bumi Allah yang paling baik. Alangkah besarnya cintaku padamu, kota Mekah. Kalaulah bukan karena pendudukku mengusirku darimu, maka pasti aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Ya. Jadi ini ada ceritanya Rasulullah SAW itu pernah diusir oleh penduduknya sendiri. Nah, karena Rasulullah itu dianggap seseorang yang ingin menyebarkan agama baru, yang padahal mereka itu bukan agama Islam pada awalnya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu sangat mencintai Mekah, yang mana Mekah ini adalah tanah air, tanah kelahiran Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya itu ada juga kisah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini dalam Al-Quran beliau pernah berdoa seperti ini. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas tsamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Nah, jadi ini ada poin-poin dari doa yang diucapkan sama Nabi Ibrahim. Yang pertama, beliau ingin menjadikan negerinya ini aman sentosa. Yang kedua, penduduknya dikaruniai rezeki. Dan yang ketiga, penduduknya selalu beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Nah, saking cintanya Nabi Ibrahim kepada tanah airnya, beliau sampai mendoakan para umatnya ini, dan Allah juga mencantumkan doanya dalam Al-Quran. Selanjutnya, implementasi sikap cinta tanah air. Nah, bagaimana sikap manusia untuk mengimplementasikan sikap cinta tanah air? Ini pada zaman saat ini kita dapat mengimplementasikannya dengan yang pertama itu dapat menghindari korupsi. Karena yang seperti kita ketahui, banyak sekali orang yang korupsi. Walaupun yang kita tahu itu korupsi, itu bukan sekedar korupsi yang dilakukan oleh para pejabat. Tetapi korupsi itu juga bisa kita lakukan seperti korupsi waktu, ketika belajar gitu. Itu kita dapat menghindari korupsi tersebut untuk mengimplementasikan sikap cinta tanah air. Selanjutnya itu juga bisa dilakukan dengan jujur atau amanah. Selanjutnya ada juga taat pada peraturan, cinta damai, anti minum-minuman keras, anti narkoba, dan anti judi. Ini sangat cocok untuk kita sebagai remaja yang hendak melanjut ke tingkat dewasa untuk menghindari hal-hal atau sikap yang tidak dapat menimbulkan rasa sikap cinta tanah air. Selanjutnya, kesesuaian cinta tanah air dan 4 pilar kebangsaan. Nah, apa yang dimaksud dengan 4 pilar kebangsaan? Nah, 4 pilar kebangsaan ini yakni ada Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang mana keempat ini disebut juga dengan wawasan Nusantara. Yang mana wawasan Nusantara ini menganjurkan kita untuk selalu membela negara dengan sikap cinta tanah air. Nah, Islam sendiri mengajarkan umatnya untuk mencintai tanah air. Nah, ajaran Islam ini juga sangat sesuai dengan 4 pilar kebangsaan Indonesia. Jadi sikap cinta tanah air ini perlu dipupuk dan ditanamkan dalam hati dengan harapan tanah air Indonesia ini dapat selalu menjadi negeri yang aman, damai, dan sentosa. Jadi tanah air ini bukan milik pribadi ataupun golongan ataupun agama tertentu. Akan tetapi tanah air ini adalah
tanah milik semua warga yang ada pada tanah air itu sendiri. Mungkin sekian materi dari Cinta Tanah Air. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Bisa di next slide-nya. Nah, demikianlah materi-materi yang telah kami paparkan dan telah dijelaskan oleh kelompok kami, dan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pandangan Islam, politik dan cinta tanah air adalah hal yang harus dipahami umat muslim agar hidupnya lebih berkah dan bermanfaat. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga presentasi yang kami paparkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk sesi tanya jawabnya, yang ingin bertanya teman-teman silahkan menulis di kolom komentar dan kami akan menjawabnya. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.